Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Kartika Arum Rizky Laksono, NIM 2024 untuk mempresentasikan dampak medsos terhadap persepsi masyarakat kekerasan seksual. Untuk pendahuluannya itu, medsos, sumber utama informasi kekerasan seksual, bisa membantu penyintas, tapi juga menyebar informasi salah. Rumusan masalah umum bagaimana dampaknya terhadap persepsi masyarakat. Kemudian khusus pembentukan opini publik, peran dalam mendukung penyintas, respons masyarakat, dampak negatif penyebaran informasi. Tujuan penelitian umum menjelaskan dampak medsos terhadap persepsi masyarakat, khusus menggambarkan opini publik, peran medsos peran medsos dalam pemberdayaan penyintas, tanggapan masyarakat, dampak negatif penyebaran informasi sensitif. Manfaat penelitian teoretis menambah wawasan ilmiah, praktis meningkatkan empati masyarakat, dasar kebijakan literasi digital, acuan studi lanjut. Untuk kajian pustakanya, medsos atau media sosial sebagai ruang sosial digital, yaitu tempat diskusi isu sensitif, tapi rawan distorsi dan penggiringan opini. Representasi kekerasan seksual, narasi beragam, korban sering mengalami reviktimisasi, persepsi masyarakat dipengaruhi budaya patriarki dan rendahnya literasi gender. Kesadaran publik ditingkatkan lewat kampanye atau tagar, tapi bisa disalahgunakan, hambatan perlindungan korban, kurangnya regulasi budaya hukum belum mendukung korban. Metode penelitian, pendekatan kualitatif, deskriptif, data, persepsi dan pengalaman masyarakat, sumber data, penggunaan medsos, aktivis, relawan akademisi. Waktu Juni hingga Juli 2025, tempatnya itu daring, Google Meet, Zoom, WhatsApp, ataupun Google Form. Kemudian teknik pengumpulannya itu wawancara semi terstruktur, angket atau kuesioner, Likert, dan terbuka. Kemudian rekaman audio atau video, instrumen, pedoman, wawancara, angket, alat rekam, analisis data, model Miles, dan Huberman, reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasannya, representasi di media sosial, edukatif hingga destruktif. Bisa menolong korban, tapi juga menyebar ujaran kebencian dan disinformasi. Persepsi masyarakat progresif mendukung korban, aktif advokasi, pasif netral atau tidak terlibat, konservatif cenderung menyalahkan korban. Dampak positifnya itu ruang bersuara bagi korban, edukasi publik tentang kekerasan seksual, alat kampanye efektif, dampak negatif, disinformasi, vigilante digital, trauma sekunder, polarisasi opini. Kemudian kesimpulannya sendiri yaitu media sosial berperan membentuk persepsi publik, ada sisi edukasi dan sisi destruktif, dibutuhkan intervensi lewat kebijakan dan literasi digital. Sarannya itu literasi digital, tingkatkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran etika digital. Kolaborasi pemerintah LSM platform digital perlu sinergi, kajian lanjutan, pendekatan interdisipliner untuk strategi berbasis bukti. Baik, Baik, untuk untuk presentasi presentasi sudah sudah selesai. selesai. Apakah Apakah ada yang ada yang ditanyakan? ditanyakan? Oke, Oke, Adwan Adwanaris Haris terlebih terlebih dahulu. dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurida Tuanaris Putri dengan NIM 202404111016, izin bertanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana peran media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual, baik secara positif maupun negatif? Terima kasih. Oke, izin untuk menjawab ya, Adwa. Adwa. Jadi, Jadi, medsos medsos itu itu berperan berperan besar besar dalam dalam membentuk membentuk persepsi persepsi masyarakat. masyarakat. Secara Secara positif, positif, medsos medsos itu itu menjadi menjadi ruang ruang bagi bagi korban korban untuk untuk bersuara, bersuara, kemudian kemudian menyebarkan menyebarkan edukasi edukasi dan dan mendorong mendorong kampanye kampanye kesadaran kesadaran publik. publik. Namun, Namun secara secara negatif, negatif, medsos medsos ini ini dapat dapat menyebarkan menyebabkan disinformasi, disinformasi, ujaran ujaran kebencian, kebencian, serta serta memicu memicu vigilantisme vigilantisme digital yang digital yang memperburuk memperburuk kondisi kondisi psikologi psikologi korban. korban. Apakah Apakah menjawab? menjawab?
Ya, terima kasih Arum. Oke. Oke, Oke, lanjut ke Radela. Radela. Baik, perkenalkan nama saya Radela Nirwasita Adha, NIM 2024041013. Saya izin bertanya, apa saja bentuk representasi kekerasan seksual yang muncul di media sosial dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi penyintas? Terima kasih. Oke, izin menjawab. Jadi representasi kekerasan seksual di medsos itu sangat beragam, mulai dari narasi edukatif hingga destruktif. Penyintas bisa merasa terbantu karena mendapatkan dukungan dan informasi, tetapi juga bisa mengalami reviktimisasi karena komentar negatif, penyalahgunaan data, atau penyebaran ulang pengalaman traumatis tanpa izin. Apakah bisa dimengerti? Dimengerti? Baik, terima kasih Arum. Oke, Jadi, saya saya akhiri akhiri untuk sesi tanya jawab. Terima Terima kasih kasih yang yang sudah sudah bertanya. bertanya. Selamat Selamat pagi. pagi. Sama-sama, selamat pagi Arum. Terima